Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Saya Kurniahwati dan saya Mas Firdiasari. Saya Sukirno. Saya Ida Hamidah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Kirno. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ya udah mendingan nih. Walaupun kemarin habis jatuh dari motor, sekarang udah mendingan, udah membaik. Ya, Pak Kirno, pada sesi kali ini saya akan menjadi observer. Nah, nanti kompetensi yang akan dinilai itu sesuai dengan rubrik penilaiannya, diantaranya satu, hadir sepenuh hati, kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Nah, Pak Kirno ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, kalau untuk saya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Ketika saya sebagai coach kepada rekan saya atau coach saya, diharapkan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa atau sanggup untuk menyelesaikan masalah dari coachingnya. Oke. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Bagian mananya? Bagian alur ceritanya nantinya. Alur ceritanya, baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Kirno sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Ya, dan saya terkait dengan apa yang dikembangkan sekarang ini, karena jujur saja kemampuan saya di komunikasi kurang ya Bu ya. Jadi terkadang ketika saya berdiskusi dengan rekan atau sejawat saya, terutama dalam proses coaching, saya merasa ada hal-hal atau kurang pede dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi yang sekiranya bisa dilontarkan, nanti ada umpan balik dari coachingnya seperti itu Bu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Kirno, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya mampu bisa berkolaborasi, bisa menjalin kemitraan terhadap rekan sejawat saya, terutama nanti teman saya sebagai coach terkait dengan proses pembelajaran mereka yang diterapkan di kelas, terutama ketika meningkatkan rasa kepercayaan dirian dari siswa, dari coach saat mengajar seperti itu. Oke, baik Pak Kirno. Jadi nanti kita langsung ke observasi. Nanti saya akan mengamati ketika Pak Kirno melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak Kirno ya. Baik Bu. Oke, Terima kasih. baik, silakan. Di sini. Maka Bu Masito. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kirno. Ya, waalaikumsalam Bu Masito. Selamat sore Bu Masito. Sore Pak Kirno. Sehat Pak Kirno? Alhamdulillah. Gimana nih? Bagaimana kabarnya nih hari ini Bu Masito, perasaannya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Namun ada hal yang ingin saya ceritakan terhadap Bapak nih. Apa tuh Bu Masito? Iya, saya tuh apa ya, akhir-akhir ini emosi saya tuh yang selalu meledak-ledak gitu tuh Pak. Kalau misalnya Meledak-meledak iya, ya? meledak, jadi kayak kurang bisa mengendalikan emosi gitu tuh Pak. Iya, jadi emosinya yang masih meledak-ledak itu. Berarti ada permasalahan yang Ibu simpan apa itu atau gimana tuh Bu? Oh iya, ya enggak juga sih, entahlah. Jadi emosi itu muncul gara-gara ini sih Pak. Kadang kalau misalkan apa ya, sesuatu yang sudah saya harap terjadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kadang membuat saya jadi emosi gitu tuh Pak, begitu. Biasanya terjadi ketika seperti apa nih? Misalnya gini,
tekanan pekerjaan atau apa yang ibu? Iya, itu betul. Salah satunya tekanan pekerjaan. Saya juga apa namanya di sekolah tuh banyak banget ya Pak ya tugasnya Pak. Bukan sekolahnya sih, kalau sekolah sih ya cukup lah. Namun sekarang kan saya lagi banyak kegiatan nih Pak, kayak CGP, PPG itu banyak banget sehingga semakin hari semakin menumpuk tugas saya sehingga emosi saya kadang tak terkendali. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan saya, ya tadi, kayak misalnya kalau ada rapat, misalnya nih Pak, ada rekan sejawat yang tidak sependapat dengan saya, kadang saya langsung gitu tuh Pak, ya itu emosi yang selalu meledak-ledak itu Pak. Emosi secara frontal ya berarti ya Bu ya? Iya verbal ya. Oh, iya. Sama anak-anak juga sering tuh Pak, kalau misalnya anak-anak tidak begitu sesuai dengan arahan saya, ya kadang saya keluar kata-kata yang ya tadi emosi saya yang terlalu terlihat begitu Pak. Ya Ibu, saya bisa memahami apa yang Ibu ceritakan tadi terkait dengan emosi Ibu yang meledak-ledak terkait dengan tekanan pekerjaan yang sering kali dapat memicu emosi. Dari Ibu cerita tadi apa tentang CGP, PPG, kegiatan KBM ya? Iya banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah emosi keluar? Ya sebenarnya sih sedih juga sih Pak. Saya juga merasa bersalah kalau misalnya habis marah-marah gitu tuh misalnya. Ya ada rasa-rasa bersalah tuh. Kok seharusnya saya nggak melakukan hal semacam ini, begitu. Harusnya begitu sih Pak. Ya ada perasaan-perasaan menyesal lah. Begitu Pak, ya makanya saya ini ketemu Bapak, ngobrol dengan Bapak, harapannya saya mampu mengendalikan emosi saya itu pakai Ibu. Itu kesadaran yang sangat penting dan luar biasa ya Bu ya. Apa Ibu sudah menyadari bahwa Ibu ingin perubahan? Dan jika bicara tentang perubahan itu pada skala berapa dari 1 sampai 10? Di mana 1 adalah Ibu merasa sangat kesulitan mengendalikan emosi dan 10 ketika Ibu sangat mampu mengendalikan emosi. Coba bisa ceritakan Ibu. Aduh, berapa ya Pak ya? Paling untuk saat ini masih 4 deh Pak. Jadi saya masih belum bisa mengontrol emosi saya gitu tuh. Jadi ada di skala 4 deh lah. Kalau misalnya 3, 1 ya keterlaluan. 4 lah kalau kayaknya di situ. Saya masih belum bisa tuh Pak untuk menahan emosi saya. Jadi masih suka meluap-luap. Ceritakan Bapak aja sekarang saya meluap-luap. Akhirnya bisa kelihatan kan Pak. Baik Ibu. Ya. Ibu merasa ada kemajuan, namun dengan tadi ya, yang Ibu bercerita tadi ada kemajuan, namun masih perlu banyak perubahan yang ingin Ibu lakukan ya Bu ya. Tentu, benar Pak. Jika kita menetapkan tujuan realistis nih Bu, untuk sesi ini di angka berapa yang ingin Ibu capai untuk mengendalikan emosi tadi? Tadi kan 4 ya, naik 7 lah Pak. Saya pengen bisa lebih mampu dalam mengendalikan emosi saya, sehingga saya tidak terlalu frontal ketika ada perasaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Paling di angka 7 Pak. Angka 7 ya? Iya betul, angka 7 Pak. Baik Ibu, untuk menggapai angka 7 itu mungkin terdengar realistis Ibu. Iya. Dan sangat mungkin apa langkah pertama yang menurut Ibu bisa ambil atau bisa laksanakan menuju angka tersebut? Untuk menuju angka 7 paling ya saya kan pernah dapat ilmu dari CGP itu ya Pak ya. Mindfulness dengan cara teknik stop tuh Pak. Mungkin saya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan saya, mungkin saya tarik nafas dulu, berpikir sejenak, paling itu. Namun kadang itu masih belum bisa ketika di titik kondisi yang membuat saya kondisi yang tidak saya harapkan terjadi sehingga saya panik, sehingga itu lupa, teknik stop itu lupa Pak. Padahal ya saya tahu harusnya saya untuk mengendalikan emosi saya hadirkan kesadaran diri dengan teknik stop itu harusnya saya bisa, harusnya saya mampu kan. Begitu tuh Pak. Dengan teknik stop ini. Dengan teknik stop. Ya, itu ide yang sangat baik yang saya dengar dari Ibu. Mengenali pemicu emosi juga langkah awal yang sangat penting. Iya. Apakah ada contoh situasi tertentu di mana Ibu merasa emosi Ibu saat itu naik sampai meledak-ledak? Ya tadi pada saat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Misalnya ketika membuat suatu acara dalam kepanitiaan. Harapan saya sebagai ketua panitia
sesuai dengan rencana yang diatur dan disusun. Namun pada faktanya terkadang di lapangan tidak sesuai yang direncanakan. Itu yang kadang membuat saya marah-marah terhadap rekan sejawat. Ini nih seharusnya nggak boleh terjadi. Kadang begitu. Dan itu juga sampai marah-marah ke iya sampai marah-marah begitu. Dan itu juga akhirnya membuat hubungan relasi saya dengan rekan sejawat tersebut kurang bagus juga ya Pak. Makanya saya ini bercerita terhadap Bapak, harapannya saya mampu mengendalikan emosi saya sih Pak. Ya Ibu, itu contoh yang konkret yang Ibu ceritakan ketika situasi seperti itu terjadi. Bagaimana cara Ibu merespon dari kebiasaan itu? Merespon, saya itu ya ketika tidak sesuai ya Pak ya? Ya ketika tidak sesuai ya awalnya ya tadi meledak-ledak. Namun karena mungkin saya juga pengen mengubahnya, ya saya harus kembali ingat lagi lah Pak. Mungkin menerapkan teknik stop ya Pak ya. Iya. Paling dengan teknik stop itu sih Pak. Berarti Ibu mengingat kembali tadi ya? Iya. Diam dulu deh begitu tuh, menghadirkan kesadaran diri dulu biar saya sadar. Jadi responsif di hasil akhirnya, bukan pada reaktif gitu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya nggak langsung memberikan reaksi, tapi saya harus memahami dulu kenapa sesuatu terjadi. Ya ada lagi Pak cerita Pak, kadang kalau misalnya ada anak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan di sekolah tuh Pak, kadang saya reaksinya langsung keluar tuh. Misalnya ada anak yang terlambat, saya langsung emosi keluar, menganggap mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan tertib yang ada di sekolah, ya kan? Padahal kita kalau misalnya menggunakan teknik stop itu mungkin saya bisa tenang dulu, mencoba memahami kenapa dia melakukan hal semacam itu. Barangkali ada alasan-alasan tertentu. Apa tuh biasanya yang disebut dengan apa tuh Bu? Apa tuh yang mana sih ini? Ini kegiatan yang stop. Iya, teknik stop itu. Ya. Iya. Pak. Ya. Baik Ibu, yang saya dengarkan dari Ibu tadi reaksi yang Ibu itu cenderung seringnya spontan dan emosional. Iya, reaktif ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Apa bisa yang Ibu lakukan untuk membenahi diri untuk sejenak sebelum bereaksi itu? Memperbaiki diri. Ya tadi diam dulu, tarik nafas. Kalau misalnya itu juga belum mampu, duduk. Atau kalau misalnya nggak mampu juga, ya mungkin saya tinggal atau ambil air wudhu kali ya Pak ya, sesuai dengan ajaran Islam kali ya Pak. Ya duduk. Kalau masih nggak sanggup gimana Bu? Ya tidur ya. Saya tinggal juga kadang begitulah. Mungkin itu. Tapi nggak bagus juga ya Pak ya. Ya gimana tuh Pak? Ya yang Ibu sesuai dengan Ibu ceritakan tadi, itu langkah yang sangat bijaksana yang Ibu anggap baik ya, dengan cara tadi apa berwudu, dengan teknik stop ya Bu ya. Iya betul. Teknik stop ini mulai dengan pernapasan tadi ya Bu. Iya. Teknik pernapasan ini bisa sangat membantu menurut Ibu. Teknik pernapasan ini sangat membantu untuk menenangkan diri Ibu ya. Ya lumayan. Selain itu, apakah ada strategi yang lain Bu yang bisa Ibu coba? Apa ya strateginya ya? Ya paling membiasakan sih Pak, membiasakan diri dulu. Pembiasaan. Iya. Karena sering lupa sih. Begitu. Jadi saya dibiasakan dulu deh untuk berpikir sejenak sebelum melangkah. Apalagi kaitannya dengan kelemahan saya juga sih Pak. Kaitannya dengan mulut saya Pak. Terkadang apa yang saya langsung keluar dari mulut tanpa saya saring dulu begitu. Itu juga kadang nggak bagus juga sih Pak. Jadi reaktif itu ya? Iya reaktif benar. Ya itu rencana yang sangat baik berupa konsistensi. Kalau dikaitkan dengan agama kita berarti istiqomah. Iya saya mau istiqomah Pak, insya Allah deh. Itu bisa membantu Ibu menjadi lebih sadar terhadap emosi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan tadi mau istiqomah, mau konsisten dengan mengendalikan diri dalam bentuk stop, lalu dengan mendekatkan diri pada Tuhan? Iya, saya sekarang alhamdulillah sudah paling nggak saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu rencana. Iya, itu rencana. Jadi artinya ketika ngobrol itu akhirnya saya terbuka. Ya tadi awalnya meledak-ledak, bingung harus cari solusi yang seperti apa. Dengan ngobrol dengan Bapak tadi, ya saya mulai mengingat-ingat. Oh iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak ajukan, saya lumayan bisa mencari solusi atas permasalahan saya. Terima kasih loh Pak, tekniknya luar biasa deh. Iya, dengan teknik stop, pembiasaan, berwudu, mudah-mudahan dengan begitu saya bisa lebih responsif, bukan reaktif lagi ya Pak Kironya. Artinya nggak langsung meluap-luap emosi saya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya. Ya untuk
konsisten terhadap Iya. teknik stop, berwudu, mendekatkan diri pada Tuhan. Ya mungkin itu adalah bagian dari kunci ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa membuat jadwal khusus nih untuk melatih teknik-teknik terkait dengan teknik stop tadi. Oh iya ya, nanti juga saya akan membuat jadwal deh Pak, biar ya barangkali setiap pagi saya melatih pernapasan saya gitu tuh, kayak model yoga apa-apa gitu ya Pak ya. Jadi relaksasi gitu tuh ya. Iya bisa insya Allah saya akan terapkan itu juga. Ya. Seberapa yakin nih dari angka 1 sampai 10 Ibu bisa konsisten melakukan itu? Berapa ya? 8 deh Pak, insya Allah kok gampang ya. Dengan cuma relaksasi tiap pagi, 8 deh kalau nggak buru-buru 8. 8 ya Bu ya. Ya, itu pengakuan jujur dari Ibu. Ya. Mungkin Ibu bisa memulai dengan sesi latihan lebih singkat lagi Bu. Ya. Misalnya 5 menit tadi teknik pernapasannya ya Bu ya. Iya. Kata Ibu tuh ya. Ya. Lalu kemudian waktu seiring berjalan waktu apa tambahan dari Ibu mungkin? Apa ya? Selain itu ya? Mengendalikan emosi. Ya paling ya tadi mendekatkan secara rohani ya. Jadi pendekatan religius. Jadi mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi biar kita sadar betul kita itu diawasi oleh Tuhan. Maka ketika emosi kita tidak terkontrol, sering-sering yang Tuhan tinggal ya Pak ya, ngaji gitu ya. Mungkin ya ibadah. Jadi meningkatkan ibadah kita kali apa ya. Secara emosional, kontrol sosial emosional saya harus lebih mampu lagi. Kecerdasan sosial emosional. Gitu. Ya luar biasa Ibu telah menyampaikan langkah-langkah kecil Ibu terkait dengan pengendalian emosi, bisa membuat perbedaan besar ke depannya. Saya akan terus mendukung Ibu ya. Di sepanjang perjalanan dalam proses coaching ini ya. Dan meninjau kemajuan ke depannya. Ya. Terima kasih atas keterbukaan dari Ibu dan konsistensinya pada proses coaching ini. Amin. Terima kasih. Keno, luar biasa loh. Saya mendapatkan suatu pencerahan Pak, sehingga saya mudah-mudahan dengan demikian saya mampu mengendalikan emosi saya dengan teknik stop, wudu, pembiasaan tiap 5 menit sekali untuk relaksasi. Ini luar biasa Pak. Insya Allah saya akan agendakan tiap hari Insya Allah. Makasih loh Pak Kirno, saya sudah tercerahkan. Makasih ya Pak. Ya. Sama-sama Iya, ini luar biasa. Makasih ya Pak waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya bisa berkembang. Amin. Nanti saya akan buat laporan deh ke Bapak. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, gimana Bu nih? Nanti lanjut. Baik Pak Kirno, tadi saya sudah mengamati tadi selama Pak Kirno melakukan coaching dengan Ibu Masito. Nah, bagaimana menurut Pak Kirno menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, terkadang saya rasakan tadi pas proses coaching dengan Bu Masito terkait dengan apa yang Bu Masito ceritakan terkait dengan pengendalian emosinya. Saya merasa ya mungkin kehadiran saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu ya. Cuma tadi lagi-lagi butuh latihan untuk mengelola pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi atau pertanyaan-pertanyaan membobot atau pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk bisa Bu Masito, sehingga Bu Masito bisa mencari solusinya sendiri sebagai coach. Jadi saya sebagai coach ya butuh latihan yang ekstra ya Bu ya terkait dengan hal itu, dari proses menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggapai solusi dari coachingnya itu sendiri gitu. Itu sih Bu. Oke. Apa yang membuat Pak Kirno menilai demikian? Ya, tadi pertama dari basic saya, kemampuan dasar komunikasi saya yang kurang. Tapi lagi-lagi saya tetap Bu, sebagai guru pembelajar, sekiranya saya harus bisa terus termotivasi untuk mengembangkan diri saya, terutama dalam berkomunikasi dan berelasi, keterampilan berelasi dengan teman sejawat, terutama ketika saya melakukan coaching gitu. Seperti itu mungkin Bu. Oke.
Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, makasih Bu sebelumnya telah diamatin. Tadi saya sudah mengamati Pak Kino dengan Ibu Masito. Dari rangkuman hasil pengamatan saya, Pak Kino itu sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada Koci ya. Terima kasih Bu. Karena menurut pendapat saya Pak Kino sudah dapat menggali potensi yang ada pada Koci di sini. Nah, kemudian dalam kompetensi coaching juga di sini sudah ada semua, di antaranya Pak Kino sudah hadir sepenuh hati, kemudian mendengarkan aktif atau dengan rasa, kemudian juga di sini mengajukan pertanyaan reflektif dengan alur virtual. Nah, itu menurut pengamatan saya. Nah, kemudian di sini dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Kino untuk meningkatkan lagi performanya di coaching ini, kira-kira apa yang mau ditingkatkan lagi? Saya pertama ya tadi menghadirkan diri saya untuk bisa membangun relasi lagi, berkolaborasi lagi dengan teman-teman sejawat saya, terutama yang pastinya di lingkaran MGMP ya, di MGMP pelajaran saya seni budaya terutama tadi. Ketika ada permasalahan-permasalahan di kegiatan KBM, mungkin teman-teman rekan sejawat saya bisa sharing dan terbuka terhadap saya, dan saya bisa memberikan coaching, dan sehingga teman-teman sejawat saya pun bisa menemukan solusinya dari dirinya masing-masing gitu. Baik Pak Kino, itu saja pengamatan dari saya sebagai observer untuk yang pertama ini sebagai siklus 1 ini. Untuk selanjutnya kita akan ke siklus 2. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, masih semangat ya Bu ya? Oh harus Bu, harus semangat 45 ini. Oke, pada sesi coaching ini saya akan menjadi observer Ibu, ya. Dan saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya sebelum kita memulai coaching ya Bu ya. Jadi rubrik penilaiannya itu yang akan saya nilai itu hadir sepenuh hati, ya, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan reflektif. Itu rubrik penilaiannya Bu. Dalam sesi coaching ini Ibu ingin saya mengembangkan kompetensi apa Bu? Saya ingin dikembangkan pada kompetensi mendengarkan dengan teknik rasa gitu. Mendengarkan dengan teknik rasa. Iya. Ya. Oke, bagian mana nanti yang ingin Ibu saya amati? Nah, bagian untuk mendengarkan dengan merangkum ya, menyimpulkan, kemudian saya memberikan pertanyaan reflektif itu. Kemudian apa yang Ibu rasakan? Perasaan Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan itu? Karena dengan mendengarkan dengan teknik rasa tersebut, tentunya saya bisa menggali dari potensi si coach nantinya tuh. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang saya ajukan kepada coach, pertanyaan itu bisa menggali potensi yang ada di coach untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya begitu. Ya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapan saya tentunya pada saat nanti saya coaching dengan coach, saya bisa melakukan coaching dengan teknik tirta, gitu ya. Tentunya dengan tujuan mengidentifikasi masalah yang pada ada coach, kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan tentang rencana aksi dan kemudian tanggung jawab, menanyakan tanggung jawab kepada si coach itu. Itu harapan saya nanti pada saat saya coaching.
rencana Ibu akan coaching dengan siapa? Rencana saya akan coaching dengan Pak Sukirno, karena kemarin beliau sudah mengabari saya bahwa ingin menceritakan sesuatu permasalahan, tapi saya belum tahu itu apa permasalahannya. Oke. Semoga lancar sesi coachingnya Bu dengan Pak Kirno. Saya akan mengamati lebih jauh proses coaching Ibu dengan Pak Kirno. Baik Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nia. Waalaikumsalam Pak Kirno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah udah kesehatan. Iya nih Bu Nia. Sebenarnya saya datang ke sini bertujuan untuk ya menyampaikan keluh kesah terkait dengan keadaan siswa di sekolah. Itu sih. Berarti kemarin Pak Kirno mengabari saya katanya membicarakan sesuatu, berarti hubungannya dengan siswa ya? Iya Ibu. Oke. Nah, kebetulan saya sore ini ada waktu kosong nih Pak Kirno. Iya Ibu. Silakan nanti Pak Kirno cerita dengan saya, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu apa tujuan dari pembicaraan kita kali ini. Ya, dari keluh kesah saya ini kaitannya dengan kepercayaan diri siswa di proses pembelajaran yang sangat minim. Salah satunya saya bisa observasi di kelas itu ketika proses pembelajaran anak-anak kayaknya kurang minat untuk bertanya, kurang minat untuk menanggapi dari materi-materi yang dibahas di kelas. Karena kebetulan saya sebagai guru mata pelajaran di kelas 7 Ibu. Kelas 7 ini ya baru berapa bulan lah jatuhnya dari peralihan dari SD ke SMP. Jadi saya melihat kok saya sebagai guru ada kegelisahan, kok mereka kenapa enggak ada rasa ingin berlomba-lomba untuk bertanya, untuk menanggapi dari kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Itu hal ini bukan hanya dirasakan oleh saya saja Bu, tapi dirasakan oleh juga guru-guru yang lain, terutama yang pengajar kelas 7. Seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Kirno ingin saya simpulkan itu ingin menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahan tersebut, seperti anak pada saat tadi di kelas sepertinya tidak ada umpan balik dari siswa, seperti itu kira-kira. Umpan balik terutama. Nah, itu kan umpan balik ini kan sebenarnya salah satu bentuk rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh siswa dalam bentuk penyampaian pertanyaan ataupun pernyataan atau tanggapan terkait materi yang telah dipelajari bersama-sama di kelas. Dan sedangkan ya kalau setelah saya ikutin kegiatan CGP ini, saya dicerahkan dalam proses pendidikan CGP ini bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan kedua, di sini juga sekiranya bisa menunjukkan atau menuntun student center ya, atau berpusat pada murid tadi dengan salah beberapa aspek yang ada di profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu aspek mandiri Bu. Dan aspek mandiri itu indikatornya adalah dengan menunjukkan rasa kepercayaan diri siswa di proses pembelajaran. Itu sih Bu. Jadi saya simpulkan dari pembicaraan ini Pak, rasa kepercayaan diri siswanya berarti kurang ya Pak ya? Kurang Bu, karena ya banyak hal lah yang saya lihat tuh kurang. Sepertinya mereka enggan untuk bertanya, enggan juga untuk menjawab pertanyaan, ataupun enggan juga untuk menanggapi dari materi yang telah disajikan. Padahal guru-guru sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus agar mereka dapat merespon dari materi yang telah disajikan. Baik, nah dari hal yang tadi Pak Kirno ceritakan tadi secara detail itu Pak Kirno sudah
tahu belum yang melatar belakangnya, penyebabnya permasalahan ketidakpercayaan diri siswa tersebut di kelas? Ya, seiring dengan pengamatan saya dan tulisan saya ini, saya sudah melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung ke sampel di beberapa siswa. Ternyata latar belakangnya adalah tadi minimnya kosakata yang dikuasai, kosakata bahasa Indonesia terutama Ibu, yang dikuasai oleh siswa. Sehingga karena bahasa sehari-harinya ya bahasa ibu atau bahasa Jawa, khususnya bahasa Indramayu gitu ya. Dan latar belakang lainnya adalah pendidikan keluarganya yang tidak membiasakan untuk berkomunikasi di rumah menggunakan bahasa Indonesia Ibu. Jadi ketika ingin bertanya, ingin menjawab, mereka ragu-ragu untuk mengaitkan dengan materi yang disajikan karena mereka pun minim kosakata nih Bu, kosakata yang dikuasai oleh mereka. Khawatir dia bertanya lalu menggunakan bahasa sehari-hari, dalam bahasa ibu atau bahasa Indramayu, khawatir diketawain atau kurangnya rasa percaya diri mereka gitu ya. Karena seharusnya kalau materinya bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, mata pelajaran terutama di saya kan mata pelajaran seni budaya Bu, pastinya ada kata-kata seperti unsur-unsur seni rupa atau unsur-unsur menggambar. Mereka nggak mengerti unsur itu apa gitu. Ketika ingin bertanya pun ragu gitu ya, malu gitu. Nah itu yang pengen saya cari solusi gitu. Gimana caranya mereka bisa secara lugas, secara keinginan dari mandiri, secara mandiri ingin bertanya, bahkan ya selanjutnya ingin menanggapi mungkin dari mereka gitu maksudnya. Ya itu yang saya khawatirkan ataupun saya keluhkan. Nah Pak Firno, tadi jadi intinya tuh anak-anak perbendaharaan kosakatanya yang minim gitu. Nah Pak Firno, jika Pak Firno bisa memberikan penilaian kondisi siswa saat ini di kelas gitu ya, kira-kira antara 1 dan 10, 1 itu jika semua murid itu miskin semua perbedaan katanya dalam arti tidak percaya diri, tapi 10 itu semua murid percaya diri. Nah berarti di antara nilai 1 dan 10 itu nilainya berapa kira-kira? Kayaknya di nilai 5 ini. Nilai 5? Iya, nilai 5. Karena tadi emang anak sehari-harinya masih menggunakan bahasa daerah. Bukan berarti saya yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Di bahasa daerah pun ada tempatnya sendiri di bahasa mulok gitu, bahasa lokal. Sedangkan di mata pelajaran yang umum itu kan menggunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Bahkan ada bahasa Inggris yang di mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi saya fokuskan di sini karena domain di mata pelajaran menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Ya karena latar belakang keluarga, latar belakang minimnya kosakata, saya kira di angka 5 itu. Walaupun saya juga nggak memungkiri bahwa mereka ada juga yang latar belakang keluarganya sudah menggunakan bahasa Indonesia, seperti mungkin ada yang sebagai guru orang tuanya, ada yang sebagai pegawai bank ataupun pegawai Pertamina yang mungkin udah biasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di rumahnya. Gitu. Seperti itu sih Bu. Oke Pak Firno. Lalu Pak Firno sendiri sudah tahu itu nilainya di angka 5. Pak Firno tentunya dalam 3 atau 6 bulan ke depan pasti menargetkan. Kira-kira di angka berapa itu Pak? Ya, saya menargetkan gitu ya, itu sekitar angka 7 lah. Mungkin saya nggak muluk-muluk lah dari proses ini, karena ini masih anak kelas 7. Ada jenjang selanjutnya di kelas 8, kelas 9 dan nanti kedepannya pun bisa, saya harapkan juga bisa ditindaklanjuti di kelas 8, kelas 9 dan bisa berkolaborasi dengan yang lain. Untuk kelas 7 ini saya di angka skala 7 dulu Bu, dari proses 3 sampai 6 bulan ke depan itu. Nah, untuk menaikkan kepercayaan diri siswa di angka 7, Pak Firno tentunya memiliki rencana dan langkah. Nah, kira-kira apa itu?
setelah saya berdiskusi gitu ya dan memikirkan terkait dengan permasalahan apa rasa kepercayaan diri siswa ini dilatar belakangi oleh minimnya kosakata dan biaya dukung dari keluarga terkait dengan pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia di komunikasi sehari-harinya, ya maka butuh koordinasi dan kolaborasi, Bu. Koordinasi terutama dukungan dari kepala sekolah dan kolaborasi dengan wali kelas serta guru bahasa Indonesia dengan mengadakan namanya pekan literasi ataupun mengawali kegiatan KBM di setiap harinya dengan membaca buku atau budaya literasi tadi. Jadi budaya literasi tentunya ini didukung oleh kepala sekolah, oleh semua unsur pendidikan yang ada di sekolah Pak Kirno tentunya ya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk Pak Kirno dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya kalau untuk budaya literasi tadi itu sekiranya seharusnya di awal KBM, Bu. Cuma karena pengamatan ini mungkin baru sekarang ini 3 bulan ke depan sekiranya bisa direalisasikan ya. Pertama di minggu pertama setelah pertemuan ini saya berharap saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan dukungan beliau terkait program literasi sekolah, karena kebetulan kepala sekolah saya baru, Bu, karena habis rotasi yang lamanya dan mungkin butuh komunikasi selanjutnya ke beliau gitu untuk dukungan ini, terutama untuk mengkomunikasikan ketika disetujui. Saya berharap dengan kekuatan beliau sebagai pemimpin atau manajer di sekolah mendukung saya dengan cara mengkomunikasikannya ke Wakasek kurikulum ataupun wali kelas, karena nanti daya dukungnya dari wali kelas itu membuat pojok bacaan, Ibu. Pojok bacaan berkomunikasi juga dengan kolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia untuk pengadaan buku bacaan yang harus disiapkan di pojok bacaan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik. Lalu apa indikator keberhasilan dari rencana Bapak tersebut mengadakan pojok baca, kemudian tadi dukungan dari kepala sekolah tadi? Indikatornya apa terhadap siswa? Ya, sebelumnya mohon maaf, Bu, tadi ada yang lupa. Sebagai guru mata pelajaran pun saya semestinya merancang pembelajaran yang berpihak pada murid juga. Betul. Nah, di sini perancangan itu pun dimulai dari nanti ketika mengidentifikasi masalah terkait dengan materi pelajaran yang disampaikan itu ada proses presentasi dari siswa. Nah, proses presentasi dari siswa ini sekiranya bisa diterapkan dengan tujuan agar siswa memunculkan rasa percaya dirinya sesuai dengan KKPD, Bu. KKPD yang disampaikan setelah mereka mengamati, setelah mereka mengidentifikasi, lalu mereka merefleksikan lewat presentasi di kelas. Nah, dengan presentasi itu kan setiap anggota sekiranya dapat berbicara. Dengan proses berani berbicara di depan untuk melatih rasa kepercayaan diri siswa. Itu untuk mengarah salah satu mendukung proses meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa dari aspek mandiri tadi. Dan berarti itu salah satu indikator, Bu. Iya. Dan indikator yang kedua adalah tadi dengan terbentuknya yaitu tim literasi sekolah. Tim literasi sekolah yang terdiri dari guru bahasa Indonesia, lalu wali kelas terutama gitu ya, dan juga saya pun karena saya mempromotori ini, kiranya saya juga harus bisa bertanggung jawab untuk bergabung di tim literasi sekolah tadi. Seperti itu sih, Bu. Oke, Pak Kirno. Nah, kapan akan memulai rencana tersebut? Ya tadi ya targetnya 3 bulan, Bu. 3 bulan 3 berarti. bulan. Oke, Tergantung 3 nanti bulan. lagi-lagi 3 bulan itu hanya rencana.
dan eksekusinya tergantung daya dukung dari pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, wali kelas, dan guru bahasa Indonesia yang terkait dengan materi jadi tujuan tadi. Jadi semuanya ya harus mendukung kegiatan tersebut kalau ingin meningkatkan rasa percaya diri siswa. Baik itu dari segi dari sarana prasarana sekolah seperti adanya pojok baca juga di ruang kelas, kemudian dari gurunya juga gitu ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Kino sendiri sebagai guru mata pelajaran seni rupa dan budaya. Nah, seperti menyediakan LKPD dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan membantu meningkatkan gitu ya, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, Pak Kino, apa komitmen yang dibutuhkan kira-kira? Ya, komitmen yang dibutuhkan tadi adanya dukungan ya, dorongan dari saya untuk kepedulian kepada siswa terkait dengan rasa percaya dirinya, dan dukungan dari warga sekolah terutama dari pimpinan wali kelas. Komitmen itu sih Bu. Dan komitmen ini saya berharap ya kalau sudah ada program berarti nanti ada langkah tindak lanjut ya Bu ya, dari kepala sekolah untuk masuk ke visi agenda tersebut. Oke, berarti ya dukungan dari kepala sekolah sangat dibutuhkan sekali tentunya dalam hal ini. Nah, baik Pak Kino, apa yang Pak Kino peroleh dari pembicaraan ini? Ya, alhamdulillah Bu, ya dengan saya berkomunikasi dengan Ibu, saya mulai menemukan solusi-solusi yang sebenarnya saya sudah kepikiran, namun kadang-kadang kalau belum ada teman untuk berdiskusi, ini belum terarah tuh Bu. Betul dan sekali. Semoga lebih terarah gitu ya, saya rasa lebih terarah untuk langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan rasa kepercayaan diri siswa di sekolah saya. Adakah hal lain yang ingin Pak Kino sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas waktu Bu Kurnia telah mendengarkan keluh kesah saya terkait dengan ya proses pembelajaran di kelas yang melihat rasa percaya diri siswa yang masih minim. Baik, saya senang sekali mendengar cerita Pak Kino. Semoga rencana Pak Kino berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya saya ingin mendengar lagi ceritanya 3 bulan lagi ya, dari sekarang. Ingin tahu gitu bagaimana gitu, apakah rencana rekrutmen sudah berjalan belum gitu. Ya, demikian saja Pak Kino coaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Bunia, aduh, sudah selesai coachingnya. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan terkait dengan sesi coaching Ibu tadi dengan Pak Tirno. Menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam coaching tadi dengan Pak Tirno? Menurut saya tadi dalam coaching dengan Pak Kino saya sudah menggunakan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Kino. Begitupun saya sudah menanyakan untuk tanggung jawab berupa komitmen yang akan dilakukan oleh Pak Kino nantinya ke depannya. Nah, saya kira sudah menunjukkan hal itu dalam coaching yang tadi itu, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena dari percakapan tadi saya bisa melihat si Pak Kirno tadi sebagai coach bisa dengan pertanyaan reflektif dari saya bisa menemukan solusinya, dan solusi tersebut Pak Kirno itu didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan reflektif dari saya, dan dari pertanyaan reflektif itu Pak Kirno bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Itu kira-kira itu.
izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Oke, silakan Ibu Ida. Dari pengamatan saya tadi, coaching Ibu dengan Pak Kirno sangat memuaskan karena saya menilai Ibu sudah hadir sepenuh hati ya, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, sudah mendengarkan, kemudian mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Kirno, dan Ibu juga merangkum atau menyimpulkan solusi atau permasalahan yang disampaikan Pak Kirno tadi, baik itu permasalahan ataupun solusinya, dan Ibu banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif terkait masalah atau solusi yang disampaikan oleh Pak Kirno. Kemudian dari awal Ibu sudah mulai menggunakan Altirta yang sudah menanyakan tujuannya, kemudian Ibu juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi Pak Kirno, menanyakan rencana aksinya, kemudian tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pak Kirno, membutuhkan dukungan apa gitu ya. Itu sih penilaian saya Bu. Yang lainnya hampir tidak ada yang bagus sih Bu. Kalau menggunakan kata kira-kira udah sekarang repot ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ida. Kalau menggunakan kata kira-kira itu karena sesuatunya belum terjadi, memprediksi apakah itu akan terjadi atau tidak, jadi kadang masih ada terdengar kata kira-kira, tapi itu tidak mengurangi kualitas coaching Ibu tadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Ida atas observasi yang diberikan kepada saya gitu selama coaching tadi, dan tentunya dengan coaching ini saya sangat berharap gitu ya untuk melatih saya ke depannya gitu untuk kegiatan selanjutnya, karena banyak sekali yang membutuhkan kegiatan seperti ini, seperti coaching ini, dan saya harapkan nantinya saya bisa menerapkannya Bu maksudnya dalam tugas-tugas saya di sekolah itu. Untuk yang mendengarkan dengan rasa atau pertanyaan berbobot, apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih mengasah hal itu lagi? Tentunya mendengarkan dengan rasa, tentunya di sini saya harus terus berlatih ya Bu ya. Yang pertama berlatih ketika teman rekan saya berbicara, saya mendengarkan dulu. Nah itu dengan latihan seperti itu, kemudian juga ketika saya belum hadir sepenuhnya, saya di sini berusaha fokus untuk mengalihkan apa yang ada di pikiran saya kepada si lawan saya, teman saya ini yang sedang berbicara. Itu kira-kira seperti itu. Ibu puas dengan hasil coaching tadi dengan Pak Kirno? Saya rasa puas ya, karena Pak Kirno sendiri sebagai coach dia bisa menemukan solusinya dari pertanyaan reflektif yang saya lakukan. Itu. Jadi cukup berhasil ya Bu. Iya. Menggali potensi dari Pak Kirno sehingga beliau bisa menemukan solusi dari masalah yang Pak Kirno hadapi. Betul sekali Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Semoga lebih giat lagi berlatih menjadi coach dan menjadi coach handal. Iya, terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Masito. Waalaikumsalam Pak Kirno. Gimana Pak Kirno, sehat? Alhamdulillah. Bu Masito, mohon izin. Saya sebagai observer pada sesi ini saya akan menjadi observer dan saya akan menyampaikan topik penilaian antara lain kompetensi coaching yang terdiri dari hadir sepenuh hati, lalu mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan reflektif. Ibu Masito ingin saya membantu mengembangkan kompetensi bagian mananya ketika nanti pada saat coaching nanti. Paling mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kali apa ya. Paling poin itu mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, artinya pertanyaan yang reflektif gitu tuh Pak.
Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Di proses alur Tirta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Jadi di poin situ yang diutamakan itu ya. Berkaitan dengan alur Tirta dan pengajuan pertanyaan berbobot. Iya betul. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Ya, selama ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya masih belum cukup pandai untuk menggali atau mengidentifikasi apa yang seorang coach rasakan. Jadi sehingga seringkali saya stagnan. Kadang saya terjerumus untuk memberikan solusi gitu tuh Pak. Jadi harus punya keterampilan tersendiri kan Pak dalam pengembangan coach tersebut begitu. Jadi di poin itu. Ya. Lalu apa harapan dari observasi yang akan saya lakukan ke Ibu selama nanti Ibu melakukan coaching nanti? Iya. Harapannya Bapak mampu memberikan penilaian secara objektif sehingga saya kemudian bisa kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, saya perbaiki. Jika ada sesuatu yang baik, maka akan saya tingkatkan lebih baik lagi. Mungkin itu Pak, agar saya memiliki keterampilan coach yang lebih baik lagi. Mungkin itu Pak. Ya, nanti saya akan berusaha untuk menilai secara objektif. Ya, Bu ya. Ya. Nanti coachingnya siapa Ibu? Ibu Ida. Bu Ida. Iya, kebetulan sudah janjian, beliau mau bercerita atau menyampaikan keluh kesah pada saya. Saya mohon izin nanti saya posisinya di belakang melihat proses coaching yang Ibu lakukan pada Bu Ida. Saya ucapkan terima kasih selamat melakukan coaching Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, gimana ini? Katanya ada yang ingin Ibu ceritakan di sore hari ini terhadap saya. Mau bercerita tentang apa nih? Iya nih Bu, ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Ini tentang murid-murid saya Bu, yang terutama di kelas 10 karena kebetulan saya ngajar di kelas 10. Saya ngajar bahasa Inggris ya Bu ya. Cuman saya melihat anak-anak di kelas tuh pasif sekali. Jadi keaktifan mereka itu sangat minim. Ketika saya mengajar itu mereka lebih senang mendengarkan, jarang sekali apalagi bertanya gitu. Jadi pasif Ya Bu. Jadi obrolan kita pada sore hari ini tujuannya ingin apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada sore hari ini? Saya harap setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi tentang ya paling tidak bagaimana saya bisa membuat anak-anak saya, murid-murid saya aktif di pelajaran saya selama pelajaran saya di kelas. Tadi ya Ibu kan bercerita tuh tentang anak yang kurang aktif. Bisa Ibu ceritakan ketidakaktifan mereka itu seperti apa gambarannya? Jadi ketika saya menerangkan itu, saya yang nerangin, saya yang bertanya, saya juga yang jawab. Jadi apa ya, mereka itu maunya dijejelin aja tuh, apa-apa. Saya bahasa Inggris. Jadi ketika saya memberi tugas ataupun memberikan pertanyaan, mereka nggak ngerti pertanyaannya. Ya nanya balik ke saya bahasa Indonesianya apa. Jadi apa ya? Yang selama di kelas itu saya lebih dominan aktifnya. Entah itu saya yang nerangin, kemudian saya melontarkan pertanyaan, mereka nggak ngerti balik bertanya bahasa Indonesianya, bilang mereka nggak paham, akhirnya saya juga yang menjawab gitu. Jadi mereka lebih seneng apa ya, ngerjain tugas lah, masih penting ngerjain tugas daripada saya harus ngomong bahasa Inggris. Saya bilang ya nggak ngerti katanya. Sementara belajar bahasa kan harus praktek gitu, harus dipraktekkan biar mereka bisa lancar, bisa tahu, bisa banyak kosakata yang mereka dengar gitu kan, bisa melatih pronunciation mereka gitu.
sementara mereka apa ya bilangnya takut salah Bu, nggak ngerti Bu. Ya saya mengerti banget nih apa yang dirasakan oleh Ibu Ida tentang siswa yang kurang aktif tadi. Ibu pegang pertanyaan sendiri, dijawab sendiri, artinya mereka kurang begitu terlibat ya Bu. Mengerti sekali. Terima kasih Ibu sudah mau terbuka, mau bercerita terhadap saya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai apa sih Bu, menurut Ibu tuh kenapa motivasi mereka terhadap bahasa Inggris itu kurang? Apa penyebabnya? Kalau menurut saya mah karena apa ya, kayak mereka itu masih menganggap bahasa Inggris itu pelajaran yang sulit gitu. Masih menjadi momok buat mereka bahwa mereka juga, beberapa dari mereka juga mikir buat apa sih belajar bahasa Inggris, toh saya nggak akan lanjut ke perguruan tinggi. Kadang iya motivasinya itu. Kemudian beberapa yang saya tanyakan kenapa mereka nggak begitu aktif di kelas itu karena apa ya, karena katanya waktu SMP-nya gurunya nggak pernah ngomong bahasa Inggris, katanya bahasa Indonesia terus, jadi nggak bisa. Orang saya nanya nyapa pakai bahasa Inggris good morning aja nggak ngerti, nggak jawab. Luar biasa. Jadi ini murid-muridnya pertama kompetensi mereka atau kosakata mereka yang sangat rendah, ditambah lagi mereka menganggap ini pelajaran yang sulit. Kemudian kedua ya mereka kosakatanya minim sekali. Sebagai guru bahasa Inggris mungkin perasaan Ibu miris kali ya melihat kenyataan murid-murid yang kurang begitu responsif terhadap kegiatan atau pembelajaran dalam bahasa Inggris. Iya Bu, karena harusnya anak SMA kelas 10 itu paling tidak basicnya itu dasarnya bahasa Inggris harusnya sudah mahir. Basicnya loh ya, dasarnya seperti numbers, angka-angka begitu, kosakata yang ungkapan sehari-hari itu harusnya sudah bukan hal yang susah lagi dipraktekkan gitu. Tapi ini masih sangat minim sekali. Jadi saya harus harus ekstra banget melatih mereka untuk ya terbiasa dengan ungkapan-ungkapan sehari-hari gitu. Terbiasa mengajak mereka bicara bahasa Inggris, tentunya itu aktifannya kurang, motivasinya kurang, pasif sekali. Datang masuk ke kelas itu cuma duduk dengerin, nunggu saya ngasih tugas gitu. Jadi nggak ada sama sekali berlatih bahasa Inggris di kelas. Iya, Ibu kan tadi bercerita tentang keaktifan mereka ya, yang menurut Ibu pasti. Nah, jika dibuat berdasarkan skala Ibu, keaktifan mereka dalam kegiatan atau pembelajaran bahasa Inggris ini dari angka 1 sampai 10 bisa Ibu beri penilaian tentang keaktifan mereka? Masih di angka 5 Bu. Kompetensi mereka masih di angka 5. Entah itu di keaktifannya, di kompetensinya itu masih di angka 5. Masih di angka 5 ya Bu. Nah, rencana Ibu nih mau melakukan suatu perubahan, keaktifan mereka pengen berubah ke skala berapa, ke angka berapa? Paling tidak di angka 7. Di angka 7 ya. Nah, rencana Ibu untuk sampai pada angka 7 apa langkah-langkah yang harus Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan mereka di kelas? Seperti apa Ibu? Mungkin salah satunya saya akan mencoba memperbanyak kegiatan yang interaktif gitu. Menggunakan memanfaatkan digital ya, seperti yang worksheet interaktif seperti itu. Terus saya juga mungkin membiasakan atau memberikan evaluasi atau penilaian dalam bentuk game. Mungkin itu yang kira-kira mungkin bisa membuat anak jadi aktif, jadi hidup kelasnya gitu. Jadi lebih mencintai ya. Jadi mereka saya berharap mereka dengan menggunakan game atau media interaktif seperti itu mereka bisa sedikit menyukai bahasa Inggris. Kalau sudah suka kan mereka
akan termotivasi untuk belajar gitu. Jadi mengenalkan dengan cara yang lebih sesuai gaya belajar mereka atau dengan zamannya ya, misalkan dengan zamannya sekarang lagi digital. Dengan digital gitu ya, dengan pembelajaran yang interaktif gitu ya. Oke, dengan pembelajaran interaktif tadi ya Bu ya. Terus rencananya kapan Bu? Rencana ini terrealisasi, mau Ibu mulai terapkan di pelajaran Ibu tentang melakukan pembelajaran interaktif ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya harus sudah mulai memperbaiki model kegiatan belajar, model kegiatan di kelasnya biar lebih aktif. Kemudian ya itu saya harus menyiapkan game, menyiapkan apa namanya LKPD yang lebih membuat mereka aktif di kelas gitu. Nah, untuk menampilkan suatu model pembelajaran yang interaktif membutuhkan daya dukung yang seperti apa sih Bu kira-kira Ibu tuh? Kalau untuk yang interaktif begitu jelas saya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana ya. Iya. Karena tidak cukup hanya dengan HP. Jadi saya kadang kayak untuk model pembelajaran model kuisis itu kan saya butuh infokus gitu kan, butuh layar yang lebih lebar yang bisa dilihat oleh siswa gitu kan. Jadi saya butuh dukungan terutama dari kepala sekolah, kemudian dari bagian sarana prasarana, dan tentunya dari semua stakeholder yang ada di sekolah gitu, supaya apa yang saya rencanakan bisa berjalan dan hasilnya baik. Langkah konkretnya seperti apa? Artinya bagaimana agar pembelajaran interaktif ini terrealisasikan dengan daya dukung yang diperlukan Ibu? Langkahnya bagaimana agar daya dukung tersebut bisa terpenuhi oleh Ibu dengan cara seperti apa Ibu? Kebetulan di sekolah saya itu untuk sarana prasarana seperti infokus dan sebagainya sudah tersedia. Jadi ya mungkin saya akan minta bagian sarana prasarana Wakasatpras itu membuat jadwal penggunaan infokus, jadi tidak berebut infokus dengan teman-teman saya lainnya gitu. Terus ya saya harus banyak menggali lagi model-model pembelajaran lainnya, kemudian ya game-game yang bisa saya gunakan, termasuk di dalamnya ice breaking ya Bu, yang bisa meningkatkan motivasi mereka, apalagi kalau di jam-jam rawan. Tentu ice breaking itu penting banget. Makanya itu yang harus saya pelajari lagi, harus saya siapkan supaya ya tujuan saya bisa tercapai. Kapan Ibu mau direalisasikan? Kalau game-game yang ini sudah mulai sudah ada di kepala saya, tinggal pelaksananya aja. Paling tidak sebelum UTS, berarti minggu pertama bulan Oktober. Oke, Ibu Ida, dari obrolan tadi apa nih yang Ibu peroleh selama ngobrol bersama saya hari ini? Alhamdulillah saya jadi mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan dengan masalah yang saya hadapi. Saya bisa menemukan solusi dan saya merasa mantap untuk menerapkan ini di kelas saya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Jadi setidaknya Ibu permasalahannya sudah cukup terurai ya Bu. Iya, amin. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya Ibu. Amin Bu. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Oke, terima kasih Ibu. Sudah 15 menit kita ngobrol kurang lebih ya Ibu, luar biasa. Terima kasih sudah bercerita kepada saya, ini juga bisa saya jadikan sebagai bahan pembelajaran bagi ya, saya. terima kasih juga Bu sudah mendampingi saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, mudah-mudahan kita bisa lebih berkembang lagi. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida. Gimana Pak Kirno tadi saya coach, proses coachingnya gimana? Ya. Alhamdulillah Ibu Masito. Ya. Setelah saya amati dan saya observasi dan sesuai dengan lembar observasi saya lihat dari percakapan Ibu sebagai coach dan Bu Ida sebagai coach, saya melihat Ibu sudah menunjukkan kompetensi hadir secara penuh dan mendengarkan aktif dengan metode rasa. Sudah ya Bu ya, mendengarkan, mengapresiasi, merangkum, dan saya juga melihat Ibu sudah mengajukan pertanyaan reflektif yang pertanyaan berbobot sehingga coach pun menyampaikannya secara terbuka, dan dari pertanyaan Ibu pun saya lihat tadi coach merasa menemukan solusi dari dirinya sendiri gitu ya. Ya, sudah bagus Bu. Artinya kompetensi saya sudah terpenuhi Pak. Terpenuhi. Alhamdulillah. Itu juga dengan alur Tirta Bu. Iya, gimana, menanyakan Pak? Tujuan sudah tadi ya. Yaitu untuk mengaktifkan keaktifan siswa di kelas ya dari sudah. Proses coaching tadi. Iya, sudah ya Pak. Sudah ya. Menentukan identifikasi dari permasalahan sudah Ibu ya. Lalu rencana aksinya pun sudah disampaikan. Nah, tanggung jawabnya sudah ada ya. Nah, ada kata catatan-catatannya Pak. Lalu selanjutnya dari ingin saya tanyakan bagaimana Ibu Masito menilai diri sendiri dari kompetensi tadi? Ya, kalau saya nilai diri saya sendiri cukup ya Pak ya. Saya sudah berusaha untuk mengikuti alur Tirta dan mencoba menjadi pendengar yang aktif dengan metode rasa tadi. Saya berusaha untuk menerima cerita coach, saya mendengarkan, saya merangkumnya dan mengajukan pertanyaan. Jadi mengidentifikasi, membuat validasi terhadap si coach, apakah sudah benar saya atas apa yang saya tangkap, sehingga saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach mampu menemukan solusinya sendiri, jadi mengembangkan sendiri begitu tuh Pak. Jadi sudah berusaha sampai sih gitu. Ya, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai kegiatan coaching tadi demikian? Ya tadi ketika proses mengajukan pertanyaan atau menggunakan pendekatan metode rasa itu Pak, saya sudah cukup menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan mengajukan pertanyaan sehingga coach menemukan sendiri solusi yang dibutuhkan oleh dia dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solusi. Seperti tadi ketika coach menceritakan membutuhkan daya dukung peralatan misalnya, saya tanya daya dukung seperti apa dan bagaimana langkahnya. Akhirnya coach terinspirasi, dia tahu harus menghubungi seorang yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana, yaitu Sarpras begitu tuh. Jadi tahu gitu. Jadi kita mampu menguraikan permasalahan si coach itu sehingga dia mampu menemukan jalan untuk menemui solusi tadi. Begitu Pak. Ya. Kalau saya simpulkan Ibu dari hasil observasi saya dan pernyataan dari Ibu, saya dapat simpulkan bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching yang dengan baik dan semoga kedepannya lebih baik kembali. Amin, ya. Amin. Dan dari apa yang saya sampaikan dan penilaian observasi saya, menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Wah, luar biasa Pak, observasi dari Bapak cukup sesuai ya Pak ya. Artinya pertanyaan yang Bapak sampaikan mampu menggali saya terhadap potensi saya terhadap sistem atau proses coaching ini, sehingga saya mengetahui poin ini nih yang saya kurang dan poin ini yang ingin saya perbaiki, dan buktinya seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi saya dan saya bisa menjabarkannya. Itu luar biasa. Ya, saya harapkan Ibu dapat melanjutkan proses coaching kedepannya dan lebih baik kembali. Dan
terus merujuk pada standar proses coaching ya, pastinya. Dan selanjutnya kira-kira apa harapan Ibu untuk proses diskusi selanjutnya? Ya, harapannya saya bisa menjadi seorang coach yang sudah tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Artinya ngobrol secara mengalir sesuai dengan alur yang ada di dalam sistem coaching, yaitu tirta seperti air mengalir. Harapannya seperti itu, tidak berpikir lagi begitu tuh. Harapannya begitu, Pak. Dan semoga yang tadi proses coaching tadi bisa juga diterapkan di kegiatan supervisi pembelajaran. Ibu ya. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan semoga kedepannya bisa sama-sama diperbaiki. Amin. Dan mungkin Ibu untuk terakhir dari proses supervisi ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan tadi proses penilaian terhadap proses coaching saya. Jadi seperti apa coaching saya dari sudut pandang seorang observer seperti apa? Apakah sudah memenuhi kompetensi yang ada di dalam metode coaching tadi? Prinsip-prinsip coaching sudah ada belum pada diri saya? Gitu, Pak. Terima kasih Ibu. Semoga sama-sama kita berkembang selanjutnya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam, Ibu. Ini saya sebagai observer ya, Bu, mau mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Hari ini Ibu mau melakukan proses coaching bersama siapa, Ibu? Kalau boleh tahu? Dengan Ibu Kurnia. Iya, dengan Ibu Kurnia ya. Nanti ada pembahasan tersendiri yang akan disampaikan oleh Ibu Nia palingnya. Nah, di sini Ibu perlu saya sampaikan terkait beberapa hal yang akan saya nilai, yaitu terkait kompetensi coaching, seperti penilaian ini Bu, Ibu bisa hadir sepenuh hati, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya Bu ya. Itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Begitu Ibu. Nah, di sini saya juga ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu ketika proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan metode alur tirta. Jadi bagian yang itu yang ingin Ibu kembangkan, bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Selama ini menurut Ibu, silakan Ibu berikan penilaian terhadap tadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terkait keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot tadi seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya kemampuan saya untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu masih belum meruntut gitu, masih acak-acakan. Kadang pertanyaan yang sama saya ulang lagi, kemudian masih harus memilah-milah apakah itu pertanyaan atau berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi kadang saya ingin memberikan solusi, bahkan memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya, itu yang masih harus saya belajar untuk menstopnya gitu. Jadi masih sering tercampur dengan mentor ya Bu ya. Oke, jadi harapannya di situ ya Bu. Jadi harapan ke depan Ibu setelah proses observasi ini, harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama itu apa harapannya Ibu? Ya, harapan saya bisa bisa mengalir dengan sendirinya gitu ya Bu ya, yang tidak mengulang-ulang pertanyaan tadi ya. Jadi saya bisa dalam kesadaran penuh untuk tidak memberikan solusi atau memberikan pendapat saya tentang terkait pengalaman pribadi saya sesuai dengan yang coach hadapi gitu. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan saya benar-benar bisa membuat coach menjawab dengan sepenuh hati,
bisa membuat coachingnya merasa nyaman, terbuka gitu, dan tentunya menemukan solusi yang diharapkan. Sekarang sudah siap belum nih untuk melakukan proses coaching? Insya Allah siap. Silakan dipanggil coachingnya. Silakan Bu, saya di situ ya Bu ya, akan memperhatikan. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bu Mia. Gimana? Lihat nggak saya? Enggak, sebelah sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam Ibu Ida. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu. Sehat luar biasa. Oke Ibu, kemarin bilang katanya ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Tentang apa Ibu? Jujur ya Bu Ida ya, saya tuh saat ini sedang merasa galau, risau gitu dengan kondisi guru-guru saya di sekolah. Begitu kira-kira. Yang membuat risau Ibu apa tentang teman-teman Ibu yang ada di sekolah? Jadi cara pembelajaran mereka itu terbilang monoton gitu. Monoton dalam artian seperti apa tuh Bu? Ya dalam arti guru-guru saya di sekolah itu sebagian besar mereka itu mengajarkannya hanya dengan menggunakan metode cepat. Dan saya khawatir dengan kecenderungan ini, saya khawatirnya siswa menjadi tidak tertarik gitu dengan pembelajaran. Dan tentunya siswa pasti nantinya akan merasa bosan dengan pembelajaran tersebut. Itu. Jadi Ibu mengkhawatirkan guru-guru di sekolah Ibu membuat anak-anak jadi malas belajar gitu ya? Iya, betul itu Bu. Jadi saya tuh khawatir nantinya siswa pasti ke depannya itu mereka tidak tertarik dengan belajar lagi karena keluhan mereka itu sebagian besar murid-murid itu bilang seperti ini. Ibu, saya tuh tidak suka kok ngajarnya seperti ini aja, kok ceramah aja setiap hari, kok tidak ada pelajaran yang tidak ada metode yang lain ya Bu ya, kok hanya diberi tugas aja. Nah itu keluhan mereka seperti itu. Saya jadi bagaimana gitu harus menghadapinya, menghadapi guru-guru tersebut gitu dengan apa namanya metode yang apa mereka tuh udah biasa melakukannya. Sepertinya tuh metode ceramah yang mereka lakukan sepertinya udah biasa gitu, kayaknya tuh sudah mendarah daging sepertinya seperti itu. Jadi saya bingung harus ngapain dengan mereka gitu. Jadi Ibu menyimpulkan bahwa guru-guru di sekolah Ibu masih menggunakan cara lama yang membuat anak-anak, dan Ibu mengkhawatirkan anak-anak akan jadi malas belajar gitu ya. Jadi yang Ibu harapkan untuk kedepannya Ibu coaching seperti ini, menceritakan ke saya ini maksudnya tujuannya apa Bu? Jadi tujuannya tentunya saya ingin menemukan solusi Bu Ida, solusi dari permasalahan dari guru-guru di sekolah ini. Jadi saya mendapatkan solusinya dengan tentunya langkah-langkahnya apa gitu, seperti itu yang saya harapkan. Ya. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa guru-guru di sekolah Ibu mengajarnya seperti itu saja, menggunakan cara-cara lama yang membuat anak-anak jadi malas belajar. Kalau dikategorikan dalam angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi teman-teman Ibu dalam mengajar itu di angka berapa? Nah, saya kira saya itu kondisi sekolah saya tuh untuk penilaian itu mungkin di angka 3 ya. Kenapa saya memberikan angka 3? Karena sebagian besar semuanya itu guru-guru menggunakan metode ceramah dan hanya ceramah yang digunakan, dan hanya sebagian kecil saja, dan itu pun menggunakan metode diskusi. Dan metode diskusi ini saya lihat itu tidak berjalan, hanya
metode diskusi ini digunakan ketika saat observasi dari kepala sekolah. Selanjutnya setelah kepala sekolah selesai observasi, mereka akan kembali ke metode ceramah. Begitu. Saya bingung nih. Jadi itulah target. Cuma penilaiannya itu ada di angka 3, alasannya seperti itu, Bu Ida. Jadi mereka mengajarnya lebih kreatif itu kalau ada supervisi aja gitu ya Bu ya? Iya betul. Jadi ketika ada observasi atau supervisi dari kepala sekolah, baru mereka menggunakan metode yang lain itu seperti diskusi atau kerja kelompok seperti itu. Tadi Ibu bilang tujuan Ibu berdiskusi dengan saya ini Ibu berharap mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan teman-teman Ibu, guru-guru yang ada di sekolah Ibu yang mengajarnya dengan metode ceramah. Kenapa Bu? Itu penting buat Ibu? Saya kira ini sangat penting Bu Ida, karena saya dengan bergantinya, maksudnya dengan guru-guru itu meninggalkan metode ceramah sebagai yang utama, maksudnya dengan metode yang variatif, maka metode yang variatif tersebut dapat menghidupkan suasana kelas sehingga murid-murid itu akan menjadi lebih aktif di kelas, sehingga mereka pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran pun akan bertambah dengan sendirinya. Dan tentunya hal yang utama itu siswa tidak merasa bosan di kelas itu karena mereka terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Ya. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa kondisi cara mengajar guru-guru di sekolah Ibu ada di angka 5, kira-kira di angka berapa Ibu berharap setelah coaching ini? Saya kalau saya itu berharapnya tidak banyak Bu Ida, paling di angka 7 atau angka 8, karena saya tahu tidak mungkin perubahan drastis kan dalam waktu 3 atau 6 bulan ke depan. Saya keinginannya sebagian besar guru-guru itu menggunakan metode yang variatif dan interaktif dengan siswa. Itu alasan saya. Di angka 7 itu dalam kondisi yang seperti apa? Di angka 7 itu saya berharap guru-guru, ya mungkin tidak semuanya, tapi berharap sebagian besar guru-guru sudah menggunakan metode interaktif dalam pembelajaran. Itu kira-kira. Menurut Ibu, jika Ibu menerapkan hal itu, tantangan apa yang akan Ibu temui? Tentunya tantangan pertama adalah dari guru-guru itu sendiri, karena saya yakin mereka pasti ada yang merasa keberatan. Juga mungkin alasan mereka dengan kenapa menggunakan metode ceramah sudah terbiasa gitu. Kemudian tantangan yang kedua karena keinginan dari guru itu tersendiri, misalnya mereka dengan metode yang lain tidak bisa menyiapkannya karena ada kesibukan dan sebagainya. Nah itu tantangannya. Jadi saya pikir tantangan terbesarnya itu ada pada guru itu sendiri. Gitu. Jadi tantangan terbesarnya ada di motivasi intrinsik mereka ya Bu ya, untuk bisa lebih kreatif dalam mengajar. Dalam menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi, apa dukungan yang Ibu butuhkan? Saya kira dukungan dari semua guru di sini dalam pelaksanaannya, dan tentunya sarana prasarana dari sekolah juga. Itu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Nah, tentunya hal pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan hal ini dengan semua guru, tentunya dalam forum rapat ya, diskusi, bukan rapat tapi diskusi dengan semua guru, mendiskusikan betapa pentingnya metode yang variatif dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua tentunya adalah mendiskusikan, merencanakan untuk melaksanakan IHT atau workshop gitu tentang pembelajaran kreatif variatif kepada guru-guru tersebut. Itu saya kira seperti itu. Jadi tahapan yang akan Ibu lakukan itu adalah mengikut sertakan mereka dalam kegiatan IHT ya. Intinya di pengembangan diri mereka ya.
guru-guru di sekolah ibu, biar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak bagaimana memanage kegiatan belajar mengajar yang bisa membuat anak-anak mereka giat belajar dan rajin belajarnya gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Kapan itu ibu akan lakukan? Sepertinya setelah saya mengadakan diskusi dengan guru-guru, secepatnya gitu ya, minggu depan akan melaksanakan diskusi dengan guru-guru tersebut untuk membahas lebih lanjut tentang rencana IHT ataupun workshop tentang pembelajaran yang kreatif tentunya, seperti itu. Bagaimana ibu bisa ketika ibu sudah mengikut sertakan guru-guru di sekolah ibu dalam IHT, kemudian mengadakan webinar dan sebagainya, mengadakan pelatihan bagaimana mengajar dengan kreatif dan sebagainya, apa indikator keberhasilan dari rencana ibu? Tentunya indikatornya adalah satu, guru itu sudah ibaratnya menunjukkan, memperlihatkan cara mengajarnya di kelas. Tentunya ini indikator ini juga terlihat pada siswa lebih aktif dalam pembelajaran, itu indikator yang pertama. Kemudian indikator kedua nantinya terlihat pada umpan balik yang akan saya berikan kepada guru. Tentunya dari pelatihan-pelatihan yang diberikan, dari workshop IHT, ada umpan balik dari kepala sekolah, saya sendiri memberikan umpan balik kepada guru. Nanti dari umpan balik tersebut saya kan ditindaklanjuti dari observasi di kelas gitu. Jadi saya harus rajin di sini memotivasi guru juga dengan umpan balik tersebut. Saya menanyakan apa kendalanya dalam menerapkan pembelajaran variatif tersebut gitu. Ya, dari pembicaraan ini apa yang sudah ibu dapat? Tentunya saya mendapatkan untuk mengatasi masalah di sekolah saya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama adalah saya mendiskusikan bersama dengan guru tentang pentingnya pembelajaran variatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, saya mendiskusikan rencana untuk mengadakan IHT ataupun workshop. Kemudian yang ketiga, disertai juga adanya umpan balik dari saya sebagai kepala sekolah. Begitu. Saya yakin dari pemaparan ibu tentang rencana ibu terhadap guru-guru yang ada di sekolah ibu, saya yakin ibu bisa menerapkannya dan bisa membawa perubahan terhadap cara guru-guru di sekolah ibu dalam mengajar. Ya, saya berharap demikian Bu Ida, karena saya ingin membawa perubahan di sekolah saya, sehingga perubahan ini tentunya dalam cara positif, dimulai dari cara mengajar gurunya. Itu yang saya harapkan terbesarnya gitu. Ya, saya harap bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu Nia sudah berbagi dengan saya. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya. Terima kasih juga Ibu Ida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu Ida tadi sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Nia. Ini ini yang akan saya sampaikan adalah hasil pengamatan saya selama observasi. Tadi luar biasa Ibu tentang kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Hampir semuanya sudah Ibu lakukan. Iya, kayak tadi sebagai pendengar yang aktif Ibu sudah cukup baik. Ibu mendengarkan, Ibu mengambil kesimpulan, Ibu mengajukan pertanyaan, itu sudah Ibu lalui begitu. Terus alur tirta juga sudah Ibu sudah sampaikan runtut. Namun masih terlihat tuh Bu. Iya, dari proses pengalaman saya masih terlihat seperti berpikir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan begitu tuh ya. Saya menyadari itu Bu. Iya. Boleh saya memberikan penilaian lebih dalam? Oke. Selanjutnya tadi terkait dengan empati juga. Tadi ketika Ibu Nia bercerita atau coach menceritakan pengalamannya,
secara ekspresi sudah terlihat, namun secara verbal atau secara bahasa ibu kurang begitu mengekspresikannya, jadi kurang begitu menyampaikannya, sehingga coach di sini belum memiliki dukungan secara spiritual atau emosional, secara emosional dari seorang coach. Andai kata ibu lebih memberikan turut empati terhadap apa yang disampaikan oleh coach, maka coach akan lebih nyaman lagi bercerita lebih dalam dan luas lagi tentang apa yang mereka rasakan terhadap kita. Mungkin itu di Kuba. Ada lagi Bu, catatan-catatan saya ini tentang gestur tubuh. Ini udah bagus, Ibu sudah memberikan anggukan bertanda Ibu hadir sepenuh hati di situ. Itu udah luar biasa sekali, bagus. Dan di sini juga saya menandai Ibu ketika Ibu menanyakan dukungan apa yang diperlukan oleh seorang coach dalam upaya merealisasikan permasalahan, itu udah bagus banget Ibu, sehingga coach menemukan jalannya sendiri ya. Itu udah luar biasa, bagus sekali Ibu. Nah, selanjutnya boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, silakan Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu atau Ibu Ninja. Oh iya, ada ketinggalan, sorry ya Ibu ya, maaf. Masih keluar muncul kata kira-kira. Iya, refleks ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa apa ya, sedikit lebih ya dikontrol lagi lah. Ya tadi kalau misalnya kita sering kali mengeluarkan kata kira-kira, itu menandakan kita kurang terpercaya, sehingga coach ya kurang yakin, kurang meyakinkan. Jadi perlu mengurangi kata-kata itu. Ya, beda ya. Oke. Nah, ya bagaimana nih Bu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya itu tadi Bu, saya ini orangnya tidak terlalu ekspresif, jadi kadang apa ya, tidak mudah mengeluarkan kalimat-kalimat sebagai tanda atau bentuk empati saya terhadap orang lain. Yaitu saya akui itu kekurangan saya, ya. Jadi masih kurang responsif terhadap kalimat atau perkataan dari coach. Apa yang membuat Ibu memberikan penilaian seperti itu atau demikian terhadap diri sendiri? Iya, karena saya merasa itu kekurangan saya Bu. Jadi saya itu tidak bisa, kemudian juga saya kurang bisa memberikan pertanyaan berbobot gitu. Begitu ya Bu ya. Oh ya, tentang tadi saya kan sudah menyampaikan pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap hasil pengamatan saya tadi? Ya, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya jalankan tadi sih Bu. Saya masih menggunakan kata kira-kira, kemudian saya kurang secara verbal, saya kurang responsif terhadap ungkapan yang atau perkataan yang disampaikan oleh coach. Rencana tindak lanjutnya apa nih Bu? Untuk yang jelas saya harus sering berlatih ya. Menemukan atau ya menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana caranya saya bisa lebih responsif lah menanggapi keluhan atau apapun itu yang keluar dari coach gitu, yang disampaikan oleh coach. Nah, dari diskusi kita tadi, apa yang sudah terbayangkan di benak Ibu terkait tindak lanjut atau hal yang harus dilakukan ke depannya untuk proses coaching ini dan Ibu menjadi seorang coach untuk meningkatkan performa Ibu? Seperti apa? Ya, dari latihan. Iya, ya yang jelas saya akan lebih mendalami, lebih belajar lagi, banyak berlatih lagi bagaimana melakukan coaching yang baik dengan tetap tentunya dengan metode alur tirta.
mengalir seperti air. Iya, gitu. masih belum ya. Tidak dipikirkan apa nanya apa ya setelah Iya, ini. harapannya begitu ya Bu ya. Harapannya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa harus berpikir panjang. Ya tadi Ibu, proses coaching ini dan supervisi ini akan kita gunakan tatkala nanti kita, atau bisa digunakan dalam keadaan supervisi nanti, ketika kita mensupervisi orang lain, ketika kita bertemu dengan rekan sejawat yang memiliki permasalahan-permasalahan, kita dapat mengembangkan keterampilan coaching ini, ya Ibu ya. Oke, apa nih Bu yang Ibu dapatkan selama proses berdialog bersama saya? Yang jelas saya jadi menyadari kekurangan saya tadi, saya kurang responsif terhadap coaching, kemudian masih menggunakan kata kira-kira, pertanyaan saya yang kurang berbobot, gitu kan, masih banyak mikir. Gitu sih. Oke, itu aja, luar biasa. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk penilaian Ibu, semoga saya bisa lebih meningkatkan. Amin. Apa namanya? Cara saya dalam mengcoach. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.